Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan presentasi kali ini. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Data Mining, Prodi Statistika Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan nih tentang hasil diskusi kami atau artikel kami mengenai implementasi Decision Tree C45 untuk klasifikasi kanker paru-paru sebagai sistem prediksi efektif berbiaya rendah untuk membantu masyarakat mengetahui risiko dan mengambil keputusan yang tepat dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Murin Nugraheni STMCS. Baik, untuk anggota kelompok kami sendiri di sini yang pertama ada Rahmat Azmi Rizkansyah Dalimunte, lalu ada saya sendiri yaitu Pandu Tegar Faradian, lalu ada Muhammad Reza Wijayanto dan ada Muhammad Naufal Dipojoyo. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikut adalah bagian pendahuluan. Next. Nah, paru-paru merupakan organ vital dalam sistem pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun, gangguan sering terjadi pada paru-paru seperti kanker paru-paru yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut World Health Organization atau WHO, kanker paru-paru mencapai 2,2 juta kasus dan 1,8 juta kematian pada tahun 2020. Di Indonesia, kasus baru kanker paru-paru mencapai 396.914 dengan 200.034.511 kematian pada tahun yang sama. Keterlambatan deteksi dini kanker paru-paru sering menjadi akibat tingginya biaya pemeriksaan, sehingga banyak pasien harus memaksakan diri saat stadium lanjut. Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan metode prediksi dini menjadi sangat penting, yaitu salah satu pendekatannya menggunakan metode data mining seperti algoritma C45. Dengan yang dikenal memiliki akurasi tinggi dalam memprediksi risiko penyakit termasuk kanker paru-paru. Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas algoritma C45 dalam memprediksi risiko kanker paru-paru berdasarkan usia, jenis kelamin, dan gejala pasien. Dengan harapan dapat meningkatkan akurasi diagnosis dini serta mendukung upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih baik. Oke, next. Nah, berikut adalah metode penelitiannya. Next. Nah, berikut adalah rancangan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, kami mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan itu berasal dari web Kaggle, sehingga tidak perlu mencari data primer lagi. Yang kedua itu, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita melanjut ke proses pre-processing data atau pembersihan data, yaitu dengan menangani data yang hilang, missing value atau duplikasi, transformasi data, dan pembagian data apabila data tersebut belum fit. Selanjutnya, kita mengimplementasikan algoritma C45 dengan menggunakan Google Colab dan dilanjutkan dengan evaluasi model, yaitu menentukan akurasi, presisi, sensitivitas, F1 score, dan AUC atau area under curve untuk mengevaluasi performa model, interpretasi model, dan mengambil kesimpulan berdasarkan model. Oke, next. Nah, berikut adalah atribut data yang kita miliki. Terdapat 15 atribut sebagai prediktor dan satu atribut sebagai label. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle tanpa memerlukan observasi, wawancara, ataupun survei. Data set ini terdiri dari 309 record yang terbagi menjadi 80% atau 247 record untuk data pelatihan atau training dan 20% atau 62 record untuk data pengujian atau testing. Proses pohon keputusan dilakukan menggunakan Google Colab dengan data pelatihan terdiri dari 247 record yang mencakup 215 kasus ya atau positif kanker paru-paru dan 32 kasus tidak atau negatif kanker paru-paru.
Dataset ini memiliki 16 atribut yang berbeda, di mana 15 sebagai variabel prediktor seperti yang saya bilang tadi, dan satu variabel sebagai respon atau label, seperti pada gambar berikut. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu terkait data mining. Data mining adalah proses menganalisis dataset besar untuk menemukan pola tersembunyi, informasi penting, atau pengetahuan yang dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses ini menggunakan teknik seperti statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin pembelajaran untuk mengeksplorasi data detik. Selain itu, data mining juga dikenal sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD, yang mencakup pengumpulan, analisis, dan penggunaan data historis untuk mengidentifikasi keteraturan, pola, atau hubungan yang sulit terlihat secara langsung dalam dataset besar. Yang dimana proses ini mungkin menemukan informasi tersembunyi yang relevan dari database yang besar, yang pada akhirnya dikumpulkan untuk mendukung pengambilan keputusan di masa depan. Next. Selanjutnya itu analisis data. Analisis adalah proses pemeriksaan rinci untuk memahami sifat atau ciri esensial dari sesuatu yang kompleks dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dalam konteks ilmiah atau penelitian, analisis biasa untuk membantu menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dengan menggunakan teknik tertentu seperti statistika, analisis kualitatif, atau metode matematis. Analisis data juga melibatkan pengujian dan pembersihan dataset untuk mengurangi kesalahan dan memastikan konsistensi hasil, terutama saat menggunakan algoritma seperti C45. Next. Analisis data yang dimana algoritma C45 merupakan metode pembentukan pohon keputusan yang terkenal untuk klasifikasi dan prediksi. Pohon keputusan mengubah data besar menjadi representasi aturan yang mudah dipahami, termasuk dalam bahasa basis data seperti SQL. Algoritma ini merupakan pengambilan dari ID3, dirancang untuk menangani data yang hilang, data kontinu, dan melakukan pemangkasan atau pruning. Yang dimana algoritma C45 ini bekerja dengan menghitung nilai gain menggunakan rumus tertentu untuk menentukan atribut paling signifikan dalam klasifikasi. Atribut dengan nilai gain tertinggi digunakan sebagai simpul utama atau internal dalam pohon keputusan, yang dimana teknik ini sering digunakan termasuk dalam penelitian seperti memprediksi kanker paru-paru untuk mengidentifikasi atribut yang menentukan risiko tinggi atau rendah pada individu. Yang dimana berikut rumus gain dengan keterangannya: S merupakan himpunan kasus, A atribut, N merupakan jumlah partisi atribut, yang dimana untuk normal SI itu merupakan jumlah kasus pada partisi ke I, yang dimana dan S merupakan jumlah kasus total. Boleh next. Selanjutnya itu ada Google Colab, yang dimana merupakan sebuah cloud hosting untuk menjalankan Jupyter Notebook. Google Colab berguna untuk Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan menggunakan Google Colab ini, kita tidak perlu menginstal atau menjalankan atau membeli perangkat keras komputer untuk memenuhi persyaratan bebas kerja intensif CPU atau GPU Python. Colab memberi kita akses gratis ke infrastruktur komputasi tingkat tinggi yang menggunakan unit pemrosesan grafis atau GPU dan unit pemrosesan tensor. Boleh next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan. Bagaimana terlihat bahwa decision tree yang telah kami buat itu menghasilkan model seperti berikut dengan alergi sebagai penentu utama untuk decision atau keputusan selanjutnya, di mana menghasilkan dua cabang utama, yaitu swallowing difficulty dan yellow finger atau kesulitan menelan dan jari jemari yang menguning.
di mana ketika suatu pasien misalnya tidak memiliki alergi, maka akan berlanjut ke keputusan selanjutnya yaitu yellow finger, dan ketika punya alergi akan berlanjut ke swallowing difficulty, dan akan berlanjut ke keputusan selanjutnya yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya itu merupakan faktor-faktor penentu juga, dan terlihat juga bahwa yang warna biru atau semakin biru itu menghasilkan keputusan bahwa pasien berkemungkinan memiliki penyakit kanker paru-paru dengan entropi semakin rendah ketika warnanya semakin biru. Next. Selanjutnya ada bagian evaluasi performa model Decision Tree C45. Dengan metrik yang digunakan yang pertama adalah akurasi, di mana persentase prediksi yang benar dari total prediksi, lalu presisi, yaitu proporsi prediksi positif yang benar terhadap total prediksi positif. Selanjutnya ada recall atau sensitivitas, di mana proporsi prediksi positif yang benar dibandingkan dengan total kasus positif yang aktual. Lalu F1 score, di mana harmonik rata-rata presisi dan recall memberikan keseimbangan antara keduanya. Lalu ada hasil evaluasi, di mana ada 4 poin utama yang di sini. Yang pertama ada akurasi, di mana model mencapai akurasi 94%, di mana menunjukkan bahwa model dapat memprediksi risiko kanker paru-paru dengan baik. Lalu ada presisi, yaitu tinggi untuk kelas ya atau positif, menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi positif adalah benar. Lalu recall, tinggi, menunjukkan model mampu mendeteksi. Recall atau sensitivitas yang tinggi menunjukkan model mampu mendeteksi sebagian besar kasus positif. Lalu ada F1 score, di mana memperlihatkan keseimbangan yang baik antara presisi dan sensitivitas atau recall, yaitu mendukung keandalan model. Sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa model Decision Tree C45 menunjukkan performa yang sangat baik dalam klasifikasi risiko kanker paru-paru dengan matriks evaluasi yang menunjukkan akurasi dan keandalan tinggi dalam prediksi. Sehingga evaluasi ini menegaskan bahwa model ini dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendeteksi risiko kanker paru-paru secara dini. Selanjutnya di sini ditampilkan bahwa atribut yang berpengaruh itu ada tiga poin, di mana ada alergi yang sebagai not utama tadi. Atribut ini memunculkan level pertama pohon, artinya paling menentukan keputusan awal karena dia ditaruh di paling atas. Lalu ketika alergi bercabang dua atau membuat dua keputusan, ketika ya akan menghasilkan atribut swallowing difficulty atau kesulitan dalam menelan, dan ketika tidak akan menghasilkan keputusan yellow finger, di mana kedua cabang ini akan memengaruhi mayoritas cabang berikutnya, di mana mayoritas cabang berikutnya itu adalah alcohol consuming dan age atau konsumsi alkohol dan umur pasiennya, di mana kedua cabang ini akan bakal menentukan hasil spesifik di cabang-cabang lanjutannya. Baik, bagian selanjutnya itu bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Decision Tree C45 digunakan dengan sukses untuk membangun model prediksi risiko kanker paru-paru yang sangat akurat. Nah, model Decision Tree ini menunjukkan performa yang sangat baik secara keseluruhan dengan akurasi yang cukup tinggi nih, yaitu 94%. Selain itu, model ini sangat baik dalam mendeteksi kelas yes dengan precision dan recall yang tinggi, yaitu di angka 0,96. Meskipun begitu, performanya lebih moderat untuk kelas no dengan precision dan recall di angka 0,75, yang menunjukkan bahwa ada beberapa instance kelas no yang mungkin salah diklasifikasikan sebagai yes. Nah, model ini memanfaatkan elemen seperti alergi, kesulitan menelan, usia, kebiasaan merokok, dan juga banyak faktor lainnya tadi sebagai prediktor utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik alergi dan kesulitan menelan
dan juga tadi ada yellow finger itu merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan risiko kanker paru-paru. Dengan tingkat akurasi yang memadai, sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengidentifikasi kemungkinan bahaya secara dini. Baik. Nah, selanjutnya ada saran. Nah, di sini ada 4 saran, yaitu yang pertama ada agar model ini dapat diakses oleh masyarakat luas. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan ke dalam sistem berbasis aplikasi. Lalu yang kedua ini, untuk melihat kinerja model secara lebih mendalam, Anda dapat membandingkan penggunaan algoritma lain nih, yang sepertinya mirip gitu dari klasifikasi, yaitu seperti ada random forest atau juga gradient boosting. Lalu saran yang ketiga itu diharapkan akurasi dan generalisasi model akan ditingkatkan melalui penelitian lanjutan dengan dataset yang lebih besar dan juga lebih representatif. Lalu saran yang keempat, perlu dilakukan studi tambahan untuk memahami pengaruh faktor lingkungan dan juga elemen gaya hidup lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini. Baik, terima kasih. Nah, ini ada quotes nih. Jangan pernah merasa gagal saat belajar. Itu adalah bagian dari proses. Baik, mungkin itu saja paparan presentasi hasil diskusi kami atau hasil artikel kami mengenai algoritma C45. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.